Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai tuberkulosis atau yang sering disingkat sebagai TBC. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis yang lebih sering menyerang di paru. Tapi sebenarnya TBC bisa menyerang di organ-organ lain. Ada juga TBC kelenjar, TBC kulit, TBC tulang, macam-macam lah. Tergantung di mana bakteri itu bersarang. Tapi sebagian besar terjadi di paru. Oke, gejalanya yang paling sering, yang sering ditakutin itu adalah batuk darah ya. Tapi batuk darah ini sebenarnya gejala yang termasuk akhir, terjadi pada saat penyakitnya udah berlanjut. Pada awal-awalnya biasanya penderita TBC itu gejalanya batuk berdahak yang nggak sembuh-sembuh, disertai dengan demam, terutama demamnya di malam hari, gitu ya. Jadi kalau sobat sehat ada yang menderita batuk, udah diminumin obat yang dibeli di supermarket, di warung, nggak sembuh-sembuh juga selama sebulan 2 bulan, sebaiknya segera diperiksakan ya. Nah, obatnya untuk TBC itu berupa antibiotik. Ingat, antibiotik itu macam-macam, dan antibiotik itu hanya dapat efektif untuk penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Jangan sampai begitu kita sakit batuk langsung beli antibiotik. Nggak begitu. Kalau batuknya karena bakteri, mungkin bisa dengan antibiotik yang kita beli. Kenapa? Karena beda bakteri, beda antibiotiknya. Jadi saya bilang mungkin. Tapi kalau batuknya disebabkan oleh hal lain, kalau misalnya disebabkan oleh virus, disebabkan oleh asap rokok, disebabkan oleh alergi, nggak akan sembuh dia dengan antibiotik. Jadi saran saya, kalau menderita batuk lama membandel yang nggak sembuh dengan obat yang dibeli bebas, jangan mengobatin sendiri, jangan main dokter-dokteran dengan beli antibiotik, karena antibiotik nggak boleh sembarangan dipakai. Oke ya. Nah, pengobatannya dengan antibiotik, pencegahannya dengan vaksin. Jadi untuk TBC ini udah ada vaksinnya dan sudah puluhan tahun menjadi bagian dari vaksin dasar. Jadi semua anak di Indonesia harusnya dapat. Tapi kenapa masih banyak anak-anak Indonesia yang belum divaksin? Oke. Nah, sekarang yang kita bahas, tadi kan gejalanya udah. Terus bagaimana caranya supaya kita bisa terhindar dari TBC? TBC ini menyebar melalui droplet atau percikan ludah dahak si penderita. Jadi kalau ada orang yang batuk, harusnya orang tersebut menutup batuknya, pakai masker, supaya percikan ludah dahak dropletnya itu nggak nyebar kemana-mana, tapi tertampung semua di masker. Terus maskernya diganti, dibuang dengan cara yang baik dan diganti dengan yang baru. Jangan tuh masker dicuci, dijemur, dipakai lagi. Oke ya. Kecuali kalau itu maskernya masker kain. Masker kain pun cucinya harus dengan sabun dan dijemur dengan baik di bawah terik matahari. Itu. Nah, terus kalau misalnya pas lagi nggak pakai masker, misalnya lagi batuk, terapkan etika batuk bersin yang baik. Tutup, jangan atau yang lebih nyebelin lagi, pakai masker nih, giliran mau batuk dibuka maskernya, udah selesai ditutup lagi. Apa gunanya nih masker gitu kan? Kesel sih. Oke, jadi tutup batuknya supaya dropletnya itu nggak kemana-mana. Oke. Nah, terus gimana dong kalau orang yang sakitnya nggak mau maskeran? Ya susah lah. Yang ada orang yang sehat yang ngalah, tutup pakai masker. Gimana dong kalau yang sehat maskeran terus yang sakitnya sensi, tersinggung? Susah. Oke. Terus vaksinisasi. Banyak
orang yang menolak untuk memvaksinkan anaknya. Saya nggak ngerti kenapa deh. Padahal vaksin ini gratis loh. Alasannya macam-macam, bisa autis lah, apalah. Sebenarnya gini, kalau mau tahu apakah vaksin ini menyebabkan autis atau enggak, lihat mereka yang divaksin, seluruh anak yang divaksin, berapa banyak yang jadi autis. Itu jumlahnya nggak banyak. Apa benar autisnya disebabkan oleh vaksin? Nggak juga, kita nggak tahu penyebabnya autis apa kok. Kalau mau disambung-sambungkan bolehlah. Nah cuma gini, kalaulah benar karena divaksin, risikonya seberapa besar? Di Indonesia sangat banyak orang menderita tuberkulosis, sangat banyak menderita TBC, dan banyak mereka yang nggak mau pakai masker. Jadi waktu batuk, nyebar-nyebar kemana-mana. Risikonya terkena TBC itu jauh lebih besar dibandingkan risikonya terkena autis. Silakan ditimbang-timbang, gitu ya. Oke, itu untuk penyebarannya. Nah, terus mengenai pengobatannya. Banyak pasien yang mempunyai persepsi yang salah mengenai TBC. Saya pernah dapat pasien yang waktu saya kasih tahu kamu menderita TBC, dia terkejut, nggak bisa nerima, denial dia, nggak mungkin dok, saya nggak mungkin TBC, nggak pernah ada riwayat TBC, keluarga saya juga nggak ada yang menderita TBC. TBC ini bukan penyakit keturunan, bukan penyakit nggak, jadi ini karena infeksi. Oke lah, keluarga kamu nggak pernah menderita TBC, semuanya sehat, nggak ada TBC-nya, tapi kamu tinggal di mes, kamu tinggal di kos, dan teman mes, teman kos ada yang kena TBC, dan kamu makan bareng, nggak pakai masker, dia oho-oho, kamu keserap, kena lah meskipun nggak ada riwayat sama sekali. Jadi bukan nggak mungkin gitu loh. Pernah juga ada pasien yang setelah terdiagnosa TBC, dia bilang, dok ini jangan kasih tahu siapapun dok. Kebetulan untuk orangnya tinggalnya di mes gitu ya, kerja pabrik. Jangan sampai supervisor saya tahu, nanti kena bermasalah. Loh kok begitu? Kalau nggak dikasih tahu, nanti kamu nyebarin dong ke teman-teman di mes. Mana nggak bermasalah? Bermasalah karena ini penyakit menular, gitu ya, bukan aib. Jadi harus penanganannya membutuhkan kerjasama pasien sih. Jadi membutuhkan perspektif yang tepat dari pasien bahwa ini penyakit bukan penyakit aib, bukan penyakit penurunan, bukan penyakit keturunan, dan juga bukan diagnosa, bukan vonis mati. Jadi ada yang bilang, kenapa dokter memvonis mati saya dengan penyakit TBC? Enggak, dokter itu bukan hakim, nggak bisa main vonis. Dan TBC itu ada obatnya gitu loh, jangan putus asa dulu. Memang pengobatan TBC membutuhkan waktu panjang, minimal tuh 6 bulan, bisa lebih nggak bisa kurang. Kenapa? Karena bakteri TBC ini memang udah bandel ya, gitu ya, jadi kuat. Obatnya pun nggak bisa 1 atau 2 macam, biasanya dikasih langsung 4 macam sekaligus, dan memang ada efek sampingnya. Jadi pasien TBC perlu rajin comply berobat dengan dokter dan kontrol secara rutin. Kalau ada efek samping yang nggak tahan, misalnya perutnya jadi mual atau gangguan pendengaran atau pipisnya jadi warna merah, sampaikan ke dokternya. Kalau bisa dibantu, misalnya dikasih obat anti mual atau gimana, itu akan dibantu. Kalau nggak bisa, obatnya diganti. Tapi jangan sekali-sekali di stop sendiri di tengah jalan. Kenapa? Karena ini sangat berisiko menyebabkan si bakterinya jadi makin kuat, jadi makin kebal, resisten nanti dia terhadap obat yang udah ada. Kalau masih ada obatnya, masih bisa ditambahin, masih bisa diganti. Misalnya obat minum diganti jadi obat suntik. Lebih repot kan? Kalau tadinya bisa ambil obat sebulan sekali, ini sekarang harus ke puskesmas untuk disuntik. Tapi mau nggak mau, kalau udah kebal, kalau sampai semua obat yang tersedia ini udah nggak mempan lagi, bagaimana? Kita ini sekarang menghadapi era resistensi antibiotik. Udah banyak bakteri-bakteri yang kebal,
bukan cuma terhadap satu atau dua jenis antibiotik, tapi multi resistant. Jadi udah banyak obatnya itu yang nggak mempan lagi. Kalau sampai pasien apes kena bakteri yang sudah resisten terhadap berbagai jenis obat, udah nggak ada obatnya lagi. Kalau masih bisa pergi ke Amerika, ke Jepang untuk berobat, mungkin ya silakan gitu. Tapi kalau di sana pun udah nggak ada obatnya lagi, gimana? Yang rugi siapa? Pasien sendiri kan. Memang saya banyak dapat keluhan dok, jenuh ini dok, udah berobat berbulan-bulan nggak sembuh-sembuh, boleh nggak saya istirahat minum obat? Nggak boleh, ini harus diselesaikan sampai 6 bulan. Nah misalnya gimana kalau saya mau pindah kerja ke kota lain? Lapor. Jadi sebelum pindah, lapor ke dokternya, bisa dikasih obat lebihan, nanti di tempat yang baru lapor, biar bisa lanjut di tempat yang baru gitu ya. Jadi pengobatan ini nggak boleh dihentikan sendiri meskipun pasiennya sudah merasa sembuh. Jadi ada pasiennya udah nggak batuk lagi nih, udah nggak batuk darah, udah enak lah pokoknya, baru 4 bulan juga udah bagus, berhenti. Itu sebenarnya belum sembuh, kumannya masih ada di dalam. Jadi istilahnya seperti kumannya itu lagi pingsan, koma gitu ya, tapi belum mati gitu ya. Nah nanti setelah beberapa saat, pada saat imun kita sedang drop, itu kumat lagi dia, jadi TBC kambuhan. Dan itu obatnya lebih susah lagi gitu loh, lebih lama lagi terapinya. Jadi pengobatan TBC sekali-sekali jangan pernah dihentikan tanpa persetujuan dokter. Dokter pun akan menghentikan itu, dia akan evaluasi lagi apakah ini udah bersih belum gitu. Jadi nggak bisa sembarangan. Terus ada juga pasien yang bilang, dok saya mau rencana hamil nih, saya berhenti dulu ya. Jangan. Jadi kalau mau rencana hamil, konsultasikan dengan dokternya. Kalau bisa ditunda hamilnya, ditunda dulu. Tunda berapa bulan kok, nggak selamanya gitu ya. Daripada hamil, pengobatannya dihentikan sendiri, nanti setelah punya anak nggak bisa disusuin. Atau bisa disusuin tapi ibunya setengah mati, anaknya ketularan. Atau nanti banyaklah efeknya. Jadi sebaiknya hal-hal semacam ini dikonsultasikan dengan dokter yang merawat supaya dicarikan jalan keluarnya. Bisa dikompromikan kok. Oke. Jadi kebanyakan gagalnya pengobatan TBC itu karena pola pikir yang salah. Semoga apa yang saya sharing hari ini bisa membuka wawasan dan pikiran teman-teman sahabat sehat semua, supaya impian saya sih kedepannya di Indonesia jangan juara 1, 2, 3 lagi lah untuk TBC gitu ya. Kalau misalnya teman sahabat sehat semua ada yang pernah hadapin masalah TBC, bolehlah di-sharing di komen, nanti bisa kita bahas bersama-sama. Semoga apa yang saya sharingkan hari ini bermanfaat. Salam sehat selalu.